sudah dapat materi yang ini? Sudah, Bu. Oke, sudah dirangkum. Ya, nggak apa-apa lah ya, itu hukumnya sunnah aja sih kalau dirangkum ya. Nah, kalau ada yang sudah mengerti, boleh langsung nomor 1 sampai 4, karena biasanya suka ada yang sudah ngerti, tapi saya mau nerangin dulu untuk materi ini ya. Jadi, kita tuh tahu ya sekarang kalau kalau kayaknya sebentar ya, kalau matematika tuh enak sambil pakai papan aja deh ya. Nah, ini saya singgung lagi lah ya, kita tahu lah ya kalau ada persamaan seperti ini. Ini saya random aja nulis angkanya. Nah, kalian tahu ya cara ngerjakan seperti ini? Tahu ya. Terus kalau misalnya ini saya upgrade nih persamaannya ya, saya upgrade. Tuh misalnya. Nah, seperti ini. Tahu nggak kalau kayak gini? Oh, jangan saya checklist dulu deh. Ini nggak ada masalah pasti, saya tahu. Kalau yang yang apa ini namanya ya? Yang dicarinya cuma 2. Kalau ini kan dicarinya cuma 2 ya. Kalau yang bawah ini dicarinya ada 3 gitu ya. Bagaimana cara kalian mencari yang nomor ini? Nomor 1, nomor 2 gitu ya. Cara mencari yang ini bagaimana? Nah, ya. Maka disinilah kita belajar namanya sistem persamaan linear ya. Nah, di sini ya. Jadi kalian harus melupakan cara waktu kalian SMA ya, alias cara eliminasi. Jadi di sini kita pakai cara universitas ya. Ya kemarin sudah dibahas ya, sudah kalian kerjakan juga sebagian ya. Jadi teorinya dari sini ya. Jadi soal itu bisa macam-macam ya, mau X1, X2, X3 ya, suka-suka yang suka-suka mungkin ya. Di sini karena di sini ya saya yang mengasih soal sama kalian, jadi ya kadang saya X1, X2, X3 ya, atau X4 ya, bahkan ada X4 ya, jarang sih sebenarnya ya sampai X4 gitu, tapi nanti dilihat lah ya seperti apa kondisinya. Jadi ini sebenarnya bisa banyak yang dicari ya, mau X5, X6 itu seperti itu kalau sistem persamaan linear kan ya. Nah ini B-nya sama dengannya berapa, ini sama dengan berapa gitu ya, seperti itu. Ini adalah sistem persamaan linear ya. Nah di sini
kalau kalian lihat di sini, nah di sini saya menulis ada sistem persamaan linear itu ada 2 di sini ya. Ada yang homogen dan ada yang non homogen. Nah, sebelum saya lanjut berbicara, kira-kira kalian tahu nggak bedanya yang homogen sama yang non homogen? Nah, langsung aja nih. Nah, coba dilihat sebentar. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kalau homogen itu seperti apa, kalau non homogen itu seperti apa? Saya mau mencoba, Bu. Ya, bagaimana? Jadi kalau Kalita? homogen tuh salah satunya tuh ada yang nilainya apa? Salah satunya tuh ada yang nilainya tidak nol. Jadi bisa bisa memiliki solusi, bisa juga nggak ada solusinya. Tapi kalau homogen kan nilainya tuh semuanya nol, jadi selalu ada solusinya. Oke, ya kita. Oke, saya baru tahu ada kesimpulan seperti itu. Bagus ya, Kalita. Jadi kalau mau dibikin sederhana, lihat aja lah sama dengannya gitu ya. Itu kan. Nah, memang kalau lihat di bagian ini, ya memang kalau yang homogen itu dia tidak memiliki, ada yang memiliki solusi, ada yang tidak memiliki solusi ya. Dimana kalau homogen itu tidak memiliki kalau non homogen itu tidak memiliki solusi, tapi kalau homogen itu dia pasti ada solusi ya. Cuma di sini solusinya tunggal banyak, ada solusi banyak nih ya. Nah, kalau kalian pusing, lihat aja yang sama dengannya ya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Kalau disuruh milih, mau milih ngerjain sistem persamaan linear yang homogen apa yang non homogen? Oke, mungkin itu jawabannya terlalu pemikirannya terlalu ini ya, mungkin harus ngerjain dulu. Jadi intinya gitu ya. Jadi ada yang homogen, ada yang non homogen. Nah, kalau kurang jelas ini bagian ini ya saya sarankan sebenarnya kalian di sini kenapa merangkum. Kalau kalian ngebaca aja pasti nggak akan lupa lagi. Terus nanti apa namanya pas ngerjain soal harus lihat lagi, terus harus ngebaca lagi, nanti jadi lama gitu ya. Tapi kalau kalian sudah mencoba merangkum, at least kalian kan adalah sedikit ya, jadi oh ini tuh begini gitu ya. Jadi saran saya sih matematika itu dibaca dengan cara dirangkum gitu ya. Nah, oke, di sini kita lihat ya, jadi di sini ada 5 contoh, 5 contoh. Nah, 5 contoh ini sebenarnya di sini udah ada solusinya semua ya, sudah ada caranya dan jawabannya. Jadi sebenarnya itu sebabnya kenapa saya suruh kalian mencatat dulu ya. Jadi di sini kita mulai dari yang homogen dulu ya. Nah, ini langsung aja kita buka papan virtual lagi. Oke, soalnya saya samakan dulu aja ya. Satu dua nol dua satu nol ya. 120. Benar ya? 120 ya. 210.
Betul nggak sih? Oh, 3. Oke. Ya, ini contoh A ya. Contoh A. Oke. Nah, sebelum saya mengerjakan, mungkin ada yang mau jadi volunteer, tapi kalau bisa jangan lihat jawaban. Ya kalau nggak mau pun berarti saya lagi yang nulis ya. Ada yang mau jadi volunteer? Nggak ada? Ini kenapa kayak kelas B tegang banget pagi ini? Ada apa? Oke ya, tidak ada yang mau jadi volunteer, ya sudah. 1, 3, 2, 1 ya. Jadi dia selalu sama dengan ya. Jadi jangan lupa karena kita sudah masuk persamaan linear, kalian harus menuliskan seperti ini ya. Ini diketahui, ditanyakan, ini sudah plus 5 nilainya ya. Atau kalian bisa menulisnya seperti ini. Nanti aja yang mau join ya. Sebentar saya selesaikan satu soal. 1, 3, 2, 1. Ini kayak gini juga boleh ya. Nah, seperti ini juga boleh. Ya, kalian sudah belajar ya, bagaimana membuat segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, ini hukumnya wajib ya, kalau di sistem persamaan linear, kalian harus bisa membuat semua persamaan itu nanti ujung-ujungnya jadi seperti ini ya, 1, 0, 0, 1. Di sini nanti ada hasilnya berapa gitu ya. Nah, oke, jadi ini nanti dirubah ya, ini dirubah gitu. Ini kebetulan angkanya sama 1, 1. Ini dirubah gimana supaya jadi 0 ya. Nah, ini apa? Yang mana dulu? Ya, yang mana dulu juga terserah. Mau yang segitiga atas dulu, segitiga bawah dulu, ya gimana nyamannya kalian ya. Ya, gak tahu kalau saya sih biasanya gak tahu kenapa selalu pengen mulai dari yang bawah dulu gitu ya. Kebiasaan aja karena seperti itu, jadi saya selalu mulai dari yang bawah aja dulu. Pak, ini rumus A21 udah pada tahu ya. Rumusnya adalah atau boleh nulis seperti ini ya, 2 kurang ini ya. Nah, sama aja. Mau lebih enak pakai Romawi atau pakai B2 atau apalah ya, terserah ya. Jadi ini kalau ada yang sudah paham, langsung latihan soalnya boleh ya. Nanti langsung join aja di papan virtual ya. Oke, ini berarti ini yang dirubah baris 2 ya, karena kita di sini mau ngerubah yang ada di baris 2 ya. Ini jadi, ini nggak usah mikir, ini udah pasti 0, terus ini jadi 1 dikurangi 6 ya, min 5. Ini seperti ini. Dia tetap 0 ya. Nah, satu masalah sudah selesai ya. Sudah.
Ini nggak usah dipikir ya. Ini berubah, nggak usah dipikir. Kita pokoknya fokusnya di segitiga atas dan bawah ya. Ini udah, terus yang ini. A, berapa nih tempatnya? 1, 2 ya. Oke, 1, 0. Ini 5. Berapa nih ya? Sekarang, sorry, 1, 2. Langsung aja ke contoh. Langsung aja ke persamaannya. Oke, A1, 2 itu kita lihat dari sini ya. Nah, kalian lihat kayak beginian juga nggak usah galau. Langsung aja, ini berarti ini kali minus 5, ini pasti dikali 3, dikali silang aja ya. Ya biarin angkanya gede-gede, kalian kan nggak suka pecahan ceritanya ya. Bingung kalau pakai pecahan malah jadi salah. Ya sudah, mau nggak mau angkanya berarti gede-gede. Begitu ya. Pecahannya nanti terakhir aja. Jadi, saya tulis dulu. Tadi rumusnya berarti minus 5 ya. Minus 5 B1 ditambah ya, karena minus ya, ditambah 3 B2 ya. Nah, oke, saya tulis dulu yang persamaan yang bawah. Oke, ini berarti jadi berapa nih? Minus 5 ya, minus 5. Oke. Benar ya? Tolong dikoreksi ya. Karena ini B-nya 2-nya 0, pasti benar nih kan, minus 5. Ini tinggal 0 ya. Ini 0. Oke, nah. Kemudian kita sudah mengenolkan segitiga atas dan segitiga bawah. Loh, sekarang mau dirubah menjadi seperti ini, 1. Ya, kalau ini malah lebih nggak mikir ya. Kalau ini kan kelihatan di sini ada persamaan-persamaan yang harus kalian buat ya. Tapi kalau sudah sampai seperti ini, yang penting ya segitiga atas sudah 0, segitiga bawah sudah 0. Itu sudah, kalian sudah ibaratnya sudah ngerjain 50% lah ya. Kalau ini, wah ini tinggal mau dibikin jadi 1, ya sudah. Kita hanya cukup tinggal membuat seperti ini. Boleh seperti ini? Boleh nggak? Nah, ini. Ya, nah. Ya, hasilnya adalah langsung aja ya. Nah, jadi di sini kita sudah 90% ya. Wah, 10%-nya lagi apa? Nah, di sini kalian menambahkan semacam kesimpulan ya, kesimpulan X1 X2 ya. Ini berapa X1-nya? Nah, inilah yang disebut dengan homogen ya, X1-nya dan X2-nya. Jadi di sini disimpulkan
Jangan lupa ditulis ini adalah solusi tunggal dan homogen. Ini baru 100% ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Nah, ya, saya tahu sebenarnya kelas B ini banyak yang paham sebenarnya ya. Tapi takutnya nanti ada yang belum paham gitu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh B ya. Nah, ini jadinya ada 5 soal yang kesimpulannya beda-beda ya. Kesimpulannya beda-beda. Oke. Contoh B. Tiga, 2, 0. 6, 4, 0. Ya. 3, 2, 0. 3, 2, 0. 6, 4, 0. Ya, 3x1 tambah 2x2 sama dengan 0. 6x1 tambah 4x2 dengan ya. Oke, kita rubah dulu ke matriks. Oke, langsung aja. Ini berarti apa ini kira-kira A21 yaitu B2 kurangi 2 B1. Oke. 3, 2, 0. Ini? Nah, ini udah pasti 0. Ini? Nah, kalian lihat nih. Nah, saya kasih apa namanya ya? Kasih sedikit bocoran ya supaya kalian apa ya? Kalau ngerjain soal tuh cepat jebret selesai gitu. Pengen nggak kayak gitu? Ya. Nah, ini kalian perhatikan kalau ada persamaan nih yang kalau kalian lihat itu kelipatannya ya. Nah, kalian di sini apa namanya sambil ngitung tapi jangan terlalu fokus. Lihat, ini kelipatan. Ini udah pasti dia solusi banyak ya. Kalau ada yang seperti kelipatan ya, ini 3 jadi 6, 3 terus 6 gitu ya, 2 terus bawahnya 4, ini kayaknya solusi banyak nih. Nah, kalian bisa dengan mudah apa namanya ya, mengerjakan ya, jadi tinggal ini aja nih, bener nggak ya. Oke, jadi di sini solusi banyak kan. Nah, cara mengerjakan solusi banyak itu adalah kita harus membuat permisalan. Kenapa? Karena di sini solusinya ada banyak. Jadi karena solusinya ada banyak, kita harus misalkan. Nah, paham kan pengertiannya gitu ya, analoginya sampai situ. Jadi di sini saya tulis dulu nih, ini 0 semua ya, 0, 0, 0. Ini ngapain ditulis? Benar kan? Hanya yang atas yang ditulis. Kita tulis balik lagi, 3x1 ditambah
2x2 sama dengan 0. Nah, ini tuh misalnya ibaratnya berapa? X1-nya 5, ya udah tinggal X2-nya berapa. Soalnya jadi gini persamaannya. Nah, kebayangkan X1-nya 2, ya X2-nya berapa? X1-nya 0, ya X2-nya berapa? Nah, itu solusi banyak. Nanti kan jadinya jadi nggak stabil gitu ya. Jadi ini harus kita misalkan. Misalkannya, ya ini kita selesaikan dulu persamaannya. Nah, karena saya sudah membuat ini, saya misalkan aja X2-nya T ya. Saya misalkan di sini X2, ya bebas sih mau A, mau B, mau C gitu ya. Di sini T. Ya, jadi di sini X1, ya tinggal diganti aja, karena X2-nya dimisalkan. Min 2/3 T ya. X2-nya T. Nah, kan jadi lebih enak ya ngelihatnya. Nah, ini sudah hampir benar. Kalau mau 100% benar, di sini kalian tulis apa ini? Oke. X1 kan min 2/3 T, X2 T. T elemen real ya. Nah, apa artinya T elemen real? Kalian lulus matematika, saya tidak mau menerangkan lagi ya apa itu T elemen real. Oke. Nah, sini ini bolehlah supaya kelihatan gitu ya persamaannya. Dikeluarin jadi min 2/3 ini 1 ya. Nah. Oke. Sampai sini sudah selesai. Jangan lupa ditulis solusi banyak dan apa tadi, homogen non homogen? Ya, homogen apa non homogen? Homogen, Bu. Homogen, Bu. Ya, homogen. Ya, nah. Selesai ya. Nah, itu contoh solusi banyak dan homogen. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, lanjut nih. Enak kalau seperti ini ya. Kita lanjut. C ya, 1, 3, 4, 2, 1, 2.
Oke. Ini oke lah ya, 5 soal ini saya kerjakan semua. Nanti gantian ya yang 4 soal latihan soal kalian yang kerjakan ya. Oke, 1, 3, 4. 2, 1, 2. Ya. Ini B2. 2, B1 ya. Ini berapa? Min 5 ya? Min 5, ini sama ya? 2. Nah, ini 2 dikurangi 8. 2 kurang 8 berapa? Min 6. Ya, nah. Oke. Terus yang ini ya. Nah, ini kayak tadi lagi aja. Min 5 B1 ditambah B2. Min 5 tadi ya. Ini 0. Ini min 5 plus 4. Min 5 dikali 4. Min 20. Min 20. Min 20. Min 6. Bener ini tuh ya. Min 26. Kita tulis aja dulu deh. Nol, min 5, min 6. Ini bener ya. 2 dikurangi 8. Ini bener ya. Nah, tolong saya dikoreksi kalau salah ya. Terus ini apa? Ini udah selesai ya, tinggal dirubah menjadi 1. Oke. Jadi karena ini apa namanya? Bentuk seperti ini artinya apa dia? Ini X1, X2, ya. Ini biarlah ya kalau salah soal, yang penting ininya benar. Saya kalau ada yang salah soal gitu ya, salah angka gitu ya, ya sudahlah tidak apa-apa, tapi lihat dulu nih apa namanya, jawabannya benar nggak gitu ya. Kalau udah masalah soal gitu jawabannya juga salah gitu ya, ya itu berarti tidak termaafkan ya. Nah, ini artinya adalah apa? Solusi tunggal dan non homogen ya. Homogen. Solusi tunggal dan non homogen ya. Siapa yang nggak ngerti? Kok beda ya jawabannya?
Ini beda ya jawabannya. Sebentar. Oke, sepertinya saya menemukan masalahnya di sini. Ya. Ini jangan pakai ini ya. Oh iya, ini 3 harusnya. Kurang ya, jadi ini 5B1 ditambah 3B2 ya. Nah, 5B1 ditambah 3B2, benar ya? 5 dikali 3, 15, ditambah 3 dikali min 5, min 15, 0. Oh iya, ini salah ya. Nah, ini jadi 5. Nah. Terus ini 0, benar. Ini jadi oke, 20 dikurangi 18. Nah, ini jadi 2 ya. Nah, ya. Ya, kalau di soal ini kan dia ada yang diminusin dulu ya, karena nggak pengen gini nih kan pengennya jadi gak ada minusnya di sini ya. Ya nggak apa-apa kalau ini. Kalau ini ya yang satu dikali 1/5, tapi yang satu lagi dikali minus 1/5, karena yang 1/5, 1 min 5. Itu juga nggak apa-apa ya. Jadi di sini sama ya, 2/5 ya. 2/5, 6/5 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini solusi tunggal dan non-homogen ya. Oke, masih ada 2 contoh lagi. Sekarang contoh D. X1 ditambah 3X2 sama dengan 2. Apalagi yang kedua. 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 4. Satu, 3, 2, 6, 2, 4. Oke. Ini, nah kan sebenarnya angkanya tuh gitu-gitu aja ya, B2 dikurangi 2, B1. Ya, selalu mulai seperti ini. 1, 3, 2, 0. Kelipatan ya. Nah, ini kelipatan ini ya. Lihat aja, kelipatan. Nggak usah mikir kalau kelipatan ya. Nah, ini dia sudah pasti. Solusi apa?
Solusi banyak ya. Oke, ada yang mau mencoba gimana ini cara menuliskannya? Ini kenapa hari ini kelas B diam sekali ya? Saya curiga nih ada apa. Oke, X1 ditambah 3X2 sama dengan 2 ya. Ini X1 sama dengan 2 dikurang 3X2 ya. Nah, kita misalkan X2 adalah T ya. Jadi di sini X2 sama dengan T. Jadi X1 sama dengan 2 dikurangi 3T ya. X2 itu T ya. Oke. Nah, terus kita buat nah, ini kita lihat ya, bedanya sama yang tadi homogen. Kalau ini apa sih artinya? Nah, ini artinya, apa namanya, kalau tadi kan hanya T aja ya, di sini ada 2-nya ya. Jadi, ini supaya saya seragamin ya dengan yang atas, ini saya beginikan. Saya mau tanya sama kalian, boleh nggak saya beginikan? Boleh, Bu. Dengan Boleh. ngerubah itu. Iya. Iya, nggak ngerubah ya. Soalnya biar formatnya sama gitu ya. Jadi, saya nulis begini. Begini ya, cuma, nah ini bedanya apa? Dia ada tambah ya. Karena dia ibaratnya kalau tadi kan ordonya cuma 1 ya, kalau ini ada 2 gitu ya. Ada T pangkat 1 sama T pangkat 0 di sini. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini kalian isi 2 dan isi 0 ya. Nah, T elemen real. Nah, jangan lupa tadi ditulis solusi banyak dan apa tadi? Non homogen. Non homogen ya. Non homogen. Oke, nah sudah ya. Selesai. Itu contoh D. Oke. Contoh E ya, satu lagi. Contoh E. Satu, tiga, 2, 1, 3, 4 ya. 1, nah, kalau kalian ketemu sama persamaan kayak gini, kalian harus curiga. Kenapa? Ini sama nih. Ini apa namanya, faktor pengalinya sama. Kita lihat aja.
0. Ya, tapi di sini saya senang kalau dapat soal yang angkanya tuh sama, enak gitu, nggak usah mikir ya, langsung aja B2 dikurangi dikurangi B1 ya. Nggak enak ya. Ini awas jangan salah, ini 4 kurangi 2, 2 ya. Nah, di sini kita dapat satu kesimpulan ya. Pokoknya kalau di sini kalian ketemu ya, misalnya kalian mengeliminasi persamaan gitu ya, terus kalian ketemu ada satu baris yang 0 semua, itu sebenarnya ada dua jawaban ya. Yang satu adalah solusi banyak ya, kalau sampai sama dengannya tuh 0 semua. Tapi kalau ini berarti, nah, apakah mungkin kalau X1-nya 0, X2-nya 0, ada sama dengannya? Menurut kalian mungkin nggak? Ya. Nah, jadi di situ sehingga makanya kenapa ini disebut tidak konsisten ya. Atau artinya ini ya sudah tidak punya solusi. Nah, ya, tidak punya solusi karena ya ini apa ya sih ibaratnya persamaannya tuh ibaratnya bikin programnya tuh jadi apa ya, jadi nggak bisa running atau nggak keluar hasilnya gitulah ya, jadi atau looping terus atau seperti apa gitu, karena ini ada persamaan yang error istilahnya ya. Jadi di sini dikatakan dia akhirnya tidak punya solusi. Nah, kalau kalian ada yang dapat soal ini kalau ujian, wah itu mah kalian ibaratnya lagi banyak amal ya, soalnya ini karena kalau udah kayak gini ya udah berarti selesai gitu persamaannya tuh, ya udah tidak punya solusi ya. Nah, jadi silahkan kalian mau saya kuiskan aja ini, mau saya kuiskan? Saya mau coba, Bu. Oh, mau coba, begitu ngomong kuis langsung mau coba, boleh. Jadi karena ada yang nyoba nggak jadi kuis gitu ya. Silakan. Oke, Bu, sebentar. Izin editnya, Bu. Oh ya. Oke. Ya, ini belum ada lagi nih yang request. Udah saya approve semua. Ya. Mau coba nomor siapa ini, Rifki apa Tito?
Itu, Bu. Ya,
Ya, oke ya. Boleh seperti ini. Ya memang seperti ini maksud saya ya. Oke. Ya, ya jadi ini baru namanya jawaban lengkap ya. Solusi prosesnya ada, kesimpulannya ada, hasilnya ada dan kesimpulannya ada. Baik. Ada yang bertanya nggak nomor 1? Ini kelihatan banget ya, lihat dari angkanya ya. Ini udah bisa nebak nih ya. Ayo, siapa yang belum bisa nebak ya? Kelihatan dari angkanya. Ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Langsung aja tulis.
Oke. Oke, ya kita hari ini punya aduh, selalu punya student of the day ya. Cuma sayangnya nggak ada hadiah ya. Ya, siapa yang belum bisa membaca tanpa ini ya, tanpa melihat ini, mana solusi banyak, mana solusi tidak ada solusi, dan mana solusi tunggal ya. Solusi banyak ya Bu ya ini mah ya. Ya, kelihatan kan dari angkanya? Iya Bu, kelihatan. Ya, itu maksud saya. Enak kan? Jadi apa sih? Kalau mata kalian dipersempit dikit itu udah kelihatan. Jadi kan nggak usah apa ya ibaratnya. Aduh gimana nih? Padahal ternyata ini ya begitulah. Pokoknya ya ngerti ya. Iya Ya. Bu. Iya, kayak nomor 3 juga kebaca tuh. Itu apa ya? Nah, seperti itulah. Jadi jeli-jelilah Anda melihat angka. Itu sih gitu ya.
Sudah, Bu. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Eh, dan siapa yang belum paham? Kalau kata saya, kalian jangan jangan print screen jawaban dan jangan bolehlah di print screen dan jangan menulis ulang. Tapi saran saya kalian coba kerjakan sendiri. Kenapa? Karena dari situlah baru kalian jadi ngerti ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi ini kebaca ya, ini kelipatan loh, ini nggak mungkin solusi tunggal, bener kan? Nah, terus, ini bisa jadi ya, nah ini angkanya ini ya. Ini juga kelihatan ya. Ini kelipatan, ini nggak kelipatan. Nah, ya itu akan memudahkan Anda untuk menjawab soal gitu ya. Oke, baik, kita istirahat dulu. Ini nanti kita masuk yang persamaan 3x3 ya. Jadi saya tulis dulu deh soalnya. Ya sama aja sih intinya kayak gini. Cuma ini kan yang 2x2 ya. Yang 2x2 itu saya katakan ya, kalian bermain aman kalau hanya mengerjakan yang 2x2. Tapi challenge-nya itu biasanya yang di 3x3 ya, seperti itu. Oke. Ya, untuk sebagai penutup kuliah ini saja sih, jadi saya tambahkan yang 3x3 ya. Ya silahkan kalau mau istirahat dulu juga nggak apa-apa. Saya langsung nulis aja. Nah, sebenarnya kalau 3x3 ini sama aja. Memisalkan, mungkin ini sebenarnya hanya memisalkan T itu harusnya udah pada ngerti ya. Tapi kita coba aja dulu. Kalau ada yang dapatnya solusi banyak. Karena di sini kalau yang yang 3 itu ya kadang ada yang bisa ditebak, ada yang nggak bisa. Tapi ini sebenarnya ada caranya untuk menebak dia itu solusi tunggal atau solusi banyak. Caranya nanti akan saya beritahu ya.
Nah, silakan dicoba dulu. Saya akan kembali lagi dalam 15 menit ya. Ibu izin share screen. Oke. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Ya, sudah. Jadi ini caranya, Hmm, pertama kita jadiin matriks ini, terus baris 2 ya. dikurangi 2 kali baris 1, dapat ini 0. Terus baris Ya, 3 dikurangi 3 kali baris 1, dapatnya 0. Terus kita buat ya. 0 yang ini, baris 3 min baris 2. Ini kan 0 semua, berarti artinya solusi banyak, dan ini karena nggak ada yang 0, jadi non homogen. Terus gimana kita cari cara taunya non homogen, Oke. taunya Iya. solusi banyak atau tidak ada solusi Ah, di awalnya. Caranya tuh pakai determinan. Kenapa kita pakai determinan? Karena hmm, di awal juga kita niatnya itu untuk mencari diagonal utamanya. Jadi kalau diagonal utamanya kalau determinannya 0, berarti di diagonal utama itu kan ada yang 0. Berarti itu tuh antara solusinya hmm. banyak atau tidak ada. Gitu. Gitu, Bu. Ya, oke ya. Nah, memang di sini bisa di zoom lagi nggak ya? Nah, oke ya. Di sini kita nggak bisa tahu ya, karena angkanya kan nggak kelihatan ya. Baru pengurangan keberapa baru kelihatan kan di sini. Nah, ya. Nah, jadi di sini ya di yang 3 dikurangi 3 baris 1 ini baru kelihatan. Oh, ini solusi banyak ternyata ya. Nah, di sini oke. Jadi oke, di sini berarti totalitas sudah 50%. Oke, di sini memang caranya yaitu jadi kalau solusi banyak itu determinannya pasti 0. Jadi kalian silakan cek kalau solusi banyak determinannya pasti 0. Oke.
Oke. Di sini oke ya. Coba nomor 2 Talita, kamu ngerjain sekalian Ngerjain, Bu. apa coba sih nomor 2? Tidak ada solusinya. Wah, kalian saya kasih tahu nih ya, kalau dapat soal kayak gini enak banget ya. Ya. Oke lah. Silakan cek determinannya. Determinannya 0, Bu. Nah, ayo. Sekarang kalian tulis catatan masing-masing. Jadi kalian sudah punya banyak referensi ya di sini bagaimana cara mencari nilai X, Y, Z ya dengan melihat angka-angka itu gimana hasilnya, solusi banyak, tidak ada solusi, atau solusi tunggal ya. Di sini kurang lebih seperti itulah di sini memang yang penting bukan ininya ya, bukan jawabannya, tapi sebenarnya lebih ke prosesnya ya. Nanti di sini coba lihat ke atas lagi, Talita. Sebentar, Bu. Ya, oke. Tapi di sini yang nomor 1 belum selesai, Talita. Selanjutnya gimana kalau sudah tahu dia solusi banyak? Nah. Oh iya, belum ada himpunan penyelesaiannya. Iya, kamu baru 50% loh di sini. Belum Iya, Bu. 100%. Silakan ya. Saya perlu tulis ulang jawaban Talita di papan virtual atau nggak perlu ya? Jadi oke ya, ya sudahlah saya coba tulis ulang ya. Ya terima kasih Talita. Tolong diselesaikan dulu ya himpunan penyelesaiannya. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, ini ya. Kan tadi gini. 1, 1, 1, 6. Ini aja. 2, 3, 4, 20. Saya jawab 1 aja ya. Yang nomor 2-nya udah dijawab lagi ya. Ya berarti saya nulis yang nomor 1 aja. 3, 4, 5, 2, 6. Ini ya. Ini dulu, terus ini, baru ini ya. Nggak mau mikir, kalian nggak mau mikir, ini pasti kurang ini ya. A12, sorry, ini apa sih 2 tuh? A21 ya. A21 ini pasti akan dikurang dengan baris 1 ya. Kalau bisa baca polanya pasti ini ya, pasti gampang. Ini biasanya selalu seperti ini ya. Tapi ya tetap aja sih kalau angkanya beda tuh kita harus lihat dulu ya, nggak bisa seenaknya udah pasti B2 kurang B1. Terus ini alfa betanya cari sendiri ya. Ini baris 3 itu pasti dengan baris 1. Kalau mulainya dari A21 ya. A21 terus A31 ya. 32. Ini kalau kalian nanti ternyata solusi tunggal ya. Waduh, gimana kalau solusi tunggal? Itu mau nggak mau ditulis semua ya. Dicari semua. Berarti kalau ini B2, B1, ini A21, A31,
B31 itu pasti B3 kurang B1. Tinggal cari aja ininya, alfa betanya berapa ya. Nah, terus A32 itu pasti B3 kurang B2 ya. Nah, ya, nah ini jurus yang belum saya kasih ke kelas lain ya, baru ke kelas kalian aja. Oke. Nah, biar cepat. B2 kurangi 2 B1. Ini kalau yang atas ini sendiri ya, silahkan pikirkan sendiri. Saya kasih yang segitiga bawahnya aja. Ya. Ini terus ini 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi 2, 2. 20 dikurangi 12, 8. Nah, oke. Terus lanjut lagi ya. Berarti benar kan nih, B3 dikurangi B1 kan sekarang nyari ini berarti B3 kurangi B1. Ya, 26 dikurangi 18 ya. Berapa 26 kurangi 18? 8. Kalau takut salah, begini aja. Kurangi 6 ya. Ya, 26 kurangi 18. Ya. 8 kan? Nah, kebaca kan kalau dari sini ya memang segitiga kalau matriks yang 3x3 itu kayak tersembunyi gitu ya, baru berapa kali persamaan yang dinolkan tuh baru ketahuan di sini ya. Nah, jadi di sini ini saya suka bagian part-part yang nggak usah berpikir ya.
enak kan? B3 kurang B2. Nah, oke. Di sini tetap ya caranya sama kayak tadi. Ada yang bisa nggak memisalkan? Ini berarti nggak ada. Berarti kita ambilnya yang ini ya. Kalau ini masih penuh persamaannya. Kita cari persamaan yang lebih sedikit. Y ditambah Z ya. X-nya 0 ya. X-nya 0 kan. Jadi Y tambah 2Z. Nah, awas. Sama dengan 8. Ya. Nah, di sini berarti Y sama dengan 8. Ini kayaknya kalian apa ya? Ya mungkin mudah lah ya membuat Y di solusi tunggal, solusi mengerjakan tidak ada solusi dan solusi banyak. Tapi hati-hati, solusi banyak itu kalau cuma hanya sampai sini itu baru 50% ya. Jadi ini juga kalian harus terampil ya. Nah, di sini langsung ketemu seperti ini, misal apa nih, misalnya Y apa Z? Ya, ikutin yang persamaan yang di dalam sih. Kalau Z berarti Z aja lah. Ya. Nah, di sini jadi kita punya Y dengan 8 min 2T. Ya. Ya sudah, tinggal dimasukin ke yang atas ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 6 ya. Di sini X ditambah Y-nya berapa? Masukin 8 min 2T ya. 8 min 2T. Ya. Ini ya, mudah, ngerti, begitu ngerjain soal, kacau. Kenapa? Karena nggak pernah latihan. Kebanyakan seperti itu ya. Ya kan? Tuh. 8 X tambah 8 min T min 6 ya. Ini tinggal dipindah aja X sebenarnya 6 kurang 8 berarti T ini ya, pindah ruas ya, min 2 benar nggak? T min 2 ya, tolong dikoreksi. Jadi di sini kita dapat X Y Z X Y Z. X berapa? T min 2 ya. T terus 2T Y min 2T 2T ya. Z Z-nya T ya. Ditambah. Nah, ini kan dia ada apa ya, ini orde 0, ini orde 1, kalau saya nyebutnya gitu ya, karena ini T pangkat 1, ini T pangkat 0, jadi pasti ada ditambahnya. Ini berarti
X-nya min 2. Eh, 2T-nya berapa tadi? 8 ya, 8. Z-nya, nah, ya udah supaya sama, saya tambahkan 0 di sini ya. Nah. Oke, ya. Nah, ini baru 100% ya. Belum, karena ini apa namanya? Ya, ini sebenarnya kayak semacam. Jadi kesimpulannya apa sih? Nah, nanti kalian akan sering ya seperti menemukan apa namanya ya. Jadi nggak cuma ngerjain aja tapi nggak tahu kesimpulannya gitu ya. Solusi banyak. Oh, mungkin ya. Itu. Ya. Nah, oke. Jadi jangan karena persamaannya banyak terus kalian nyerah ya, nggak boleh kayak gitu. Semua kalau matematika itu ada solusinya semua ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sepertinya saya harus ngasih PR ya sama kalian supaya kalian latihan. Soal-soalnya, bentar. Oke ya. Silakannya ini boleh kerjakan di sini, boleh dikerjakan di rumah. Ya kan, saya hanya ganti-ganti angka saja. Tapi saya di sini harus mikir yang udah ada jawabannya ya. Jadi supaya tahu dia itu hasilnya apa.
Oke, PR-nya saya kasih 4 soal ya. Tiga aja deh. 3 aja. Oke. Ingat, biarpun kalian bisa menebak, tapi intinya bukan tebakannya ya, tapi jalannya dan persamaan-persamaannya ya. Itu saja, ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke. Ya, nanti saya buatkan link pengumpulannya. Oke ya, hari ini ya kelas B cukup diam ya, saya bingung tapi ya nggak apa-apa lah. Saya stop share dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Salam.